istrinya. Lah kalau Gus Auji ini kan macam-macam bang, prediksi macam-macam, bisa kena sembur, ya kan? Ya, atau memang dia kena jantung, ya kan? Kalau Tengku mengenai prinsip mencari kebenaran, dulu kan mengatakan balawi janam gitu dan sebagainya, sekarang berubah. Itu atas dasar apa, Tengku? Depan atas dasar ilmu bang, atas dasar hadis Nabi bang. Dalam kajian tesis siapa tah Kiai Imad diundang, terus siapa lagi? Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan perubah alawi kalau bahasanya, Pan ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian, dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya ya. Pada kebakaran jenggot, saya bingung gitu. Sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah. Kiai Imad, saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Berarti waktu itu belum menemukan hadis itu ya? Salah. Kok belum menemukan hadis itu gimana? Justru dengan menggunakan hadis itulah saya mengatakan jahanam. Kenapa? Karena kitab Sajarah Al-Mubarakah terverifikasi pada masa itu adalah kitab yang asli sebagai abad ke-6 yang menafikan nasab alwi gitu loh. Karena di situ kan inhisar, hanya 3 anak gitu. Nah, berdasarkan ini saya mengatakan, wah kalau begitu semua data-data Ba'alawi ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada sanad yang mutasil. Wong udah dibukukan kok gitu. Nah, kemudian saya terus mutolaah. Nah, ending akhirnya pulang ke Aceh, dikasih nasihat sama guru saya, dapat doa dari guru mukarram saya. Lalu saya tawasul kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 1 kali bacaan Fatihah langsung direspon oleh beliau. Besoknya saya ditasawurkan di dalam akal saya kitab Abnaul Imam sama Syajarah Al-Mubarakah. Terus tesis Kiai Imad selalu di-framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada 2 model, ada tesis magister ya, atau magister atau melalui university. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor gitu loh. Doktor. Kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu. Tapi saya lihat apa bahasa inti. Nasab Ba'alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Baik, Said. Ini kita udah mengerucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma. Beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab Ba'alawi ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus, karena kalau putus pernah nyambung. Ibarat orang cerai kan pernah nikah berarti kan. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau, apa tinjauan dan kajiannya untuk menegaskan nasab Ba'alawi ini batil, sekaligus juga tentang apa sih urgensinya kitab sezaman untuk mengisbat nasab ini.
kita. Persilahkan. Baik. Semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu ndak asal-asal main. Ndak ada sistem mimpi, ya. Ndak ada sistem melalui proses kasab, ya. Tidak juga melalui konsep sistem baru paham Atau prasangka, ya. ya, baru paham. Dulu gua nggak paham, sekarang gua baru paham. Nggak ada begitu, nggak gitu loh, ya. Jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis, karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri. Ketika berbicara sufi, istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Nah, kitab itu saya kaji mendalam lagi. Nah, disitulah saya menemukan yang tidak bisa mereka jawab. Bahkan Imaduddin kabur, nggak bakal bisa menjawabnya, Bang. Karena petunjuk daripada Allah melalui risalah tawassul. Berarti Jadi nggak usah Tengku pusing-pusing, merasa Bang. sendiri ya. Berarti Apa? Tengku mencari nyampe hal-hal yang petunjuk, mendapatkan petunjuk seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Iya. Nah, kalau saya nggak mendapatkan petunjuk, nggak mungkin terbongkar sejarah Al-Mubarakah sebagai kitab palsu. Wong Kiai Patah juga terkejut gitu. Iya, coba deh. Iya. Kalau asumsi yang lain dengan tanpa ada kata-kata tadi yang di qara'tu ala Sayyid Ali bin Syaraf bin Abil Ma'ali, mungkin bisa ditolak dengan analisa bermacam-macam model. Tetapi dengan perkataan mukaddimah tadi itu sudah memverifikasi bahwa ibarat itu adalah karomahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, sehingga orang yang mencantol namanya mudah terdapat mudah terbongkar kecantolannya, hasil cangkokannya gitu loh. Hasil klaimnya. Berarti ini hasil dari ikhtiar Tengku mencari kebenaran yang hakiki. Jadi dalam hal ini Tengku merasa hakul yakin bahwa Balawi itu sambung ya, Tengku ya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Lah iya, kalau nggak sia mati saya membela sampai kemana-mana saya lari sekarang tanpa ada yang nyuruh kan. Betul. Aku sih paham itu sangat vokal lah di mana-mana. Oke. Cuman kalau ada rumor karena dibayar karena apa itu nggak benar berarti, Tengku. Ya sekarang gini, Bang, orang kalau membuat sebuah cerita itu kan bisa aja, Bang. Ya, Musailamah Al-Kadzab itu bisa membuat cerita orang-orang yang tadi percaya Nabi Muhammad akhirnya berlari untuk tidak percaya Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Musailamah Al-Kadzab, ya kan? Ya manusia biasa aja, Bang, gitu loh. Soalnya nah saya jujur ya, sebentar Bang, ya. saya tidak ada urusan bagi saya, makanya Allah sayang sama saya dalam hal ini. Tidak ada makan seperak pun baik saya di mukimat, itu tidak ada seperak pun saya dapat dari harta haram mereka itu, ya. Apalagi saya datang Ba'ala Ba'alwi, tidak ada juga seperak acan orang-orang Ba'alawi yang membuat sebuah perjanjian dengan saya untuk memberikan uang begini begitu, enggak. Tapi ketika mereka merasa saya itu sudah berjuang segala macam, menghabisin atau internet segala macam, pergi kemana-mana, ya kan? Terus mereka ingin membantu saya, ngirim rezeki yang mereka miliki secara kesenangan sendirinya, keikhlasan sendirinya, masa saya tolak, Bang? Ya gitu. Jadi nggak ada satu unsur yang dipahami oleh mereka itu, gitu loh, Bang. Bahkan banyak hal-hal yang lain ya, yang soalnya saya mengamati
Bentar Tengku. Soalnya saya mengamatinya kayak begini Tengku, jujur. Tengku kan orang berilmu, nggak sembarangan nih, mengetahui lah banyak hal dari fikih, sejarah, ataupun apapun. Tengku lumayan orang-orang berilmu loh. Maaf nih, bahkan dibandingkan Habib itu sendiri belum tentu wawasannya ngajinya seluas Tengku. Cuman saya ikut khawatir. Takutnya dalam hal ini Tengku salah langkah ataupun salah kurang teliti gitu loh dalam memutuskan satu perkara ini. Justru Bang, kalau abang anggap saya kurang teliti atau salah langkah, kesalahan fatal Bang, karena saya hidupnya di yang pertama itu menentang Bang. Jadi orang yang berawal dengan menentang, ya, itu lebih menemui kebenaran dibandingkan orang yang berawal dengan kebenaran itu, gitu loh. Contoh ya, contoh ya, Sayyidina Umar menentang kan, ya kan, menentang Nabi. Tapi ketika dia kembali kepada khitah ke millah Nabi Muhammad SAW, beliau sampai innalillahi kan, jejak gitu kan. Jadi terkadang kita harus tahu bahwa orang yang dulunya dia jahat, ketika dia diberikan hidayah oleh Allah, dia bisa menjadi orang lebih baik daripada orang yang baik. Begitu juga terkadang orang yang berawal dengan sebuah kebaikan yang hebat, tetapi bisa berakhir dengan sebuah keburukan, ya kan? Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ya berhadapan dengan orang kufar, beliau selalu tersenyum, tidak menampakkan kebencian dan segi macam. Lalu ditanya, wahai Syekh, Anda ini orang alim, Anda ini Masya Allah udah dikenal sebagai waliullah gitu kan, tapi kenapa ulama-ulama lain kalau melihat kami yang non Islam ini, mereka cemetut, nggak tersenyum, Anda sendiri yang tersenyum, gitu kan? Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai Tuan, hari ini aku boleh engkau pandang sebagai orang yang bersorban, orang yang alim, orang yang saleh. Tetapi siapa yang menjamin aku di ketika aku meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam juga, mati dalam keadaan saleh. Sementara Anda hari ini orang kufar. Siapa yang menjamin Anda mati tetap dalam keadaan kafir? Boleh saja Anda mati dalam keadaan mukmin, aku mati dalam keadaan kafir. Itu bergetar hati orang yang bersangkutan sampai dia masuk Islam. Jadi ya kita bisalah melihat sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Jadi tidak perlulah kita panik dengan perubahan seseorang setelah terjadi sesuatu baginya. Begitu loh Bang. Oke, ini sangat jelas ya. Nggak tahu kenapa. Mohon maaf nih Tengku sebelumnya ya. Saya agak-agak beda nih, masih beda nih sama Tengku nih ya kan. Saya memandang begini, Tengku ini orang salah satu, saya pakai bahasa umum aja, salah satu orang Indonesia yang berilmu, lagi-lagi ya saya bilang berilmu. Terus gerakannya selalu ekstrim, bahkan dari kubu-kubu Habib sendiri nggak ekstrim Tengku secara vokal maupun nyali. Kalau saya bilang, saya akui lah nyali. Cuman lagi-lagi sesama saudara nih, sesama satu bangsa, saya ikut khawatir, nggak tahu kenapa nih, saya hanya hari ini masih ikut khawatir, takut Tengku itu salah jangan milih lah. Bang, gini Bang, ilmu itu apa sih Bang? Abang tahu makna ilmu itu apa sih Bang? Ilmu aja abang harus tahu sebenarnya ilmu apa sih ilmu itu Bang. Ayo Bang, lanjut. Imam Al-Manawi, tolong di mute ya yang lain. Imam Al-Manawi mengatakan al-ilmu huwa sifatun tujibu tamyizan la yahtamilun naqid au huwa husulu surati syai' fil aqli. Itu ilmu Bang. Ilmu itu adalah sifat yang mewajibkan sifat tersebut untuk dapat membedakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi kekurangan. Itu ilmu Bang. Atau di dalam kaidah lain, ilmu itu adalah
al-i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi. Itu ilmu, Bang. Kata Imam Jurjani, ilmu adalah keyakinan yang tidak berubah-ubah, yang sesuai dengan faktanya. Maka ilmu itu ada dua bagi. Yang pertama idrakuz dzati syai', yang kedua al-hukmu 'ala syai' biwujudi syai'. Jadi panjang kalau saya jelasin, Bang. Jadi intinya ilmu itu makrifah, mengenal sesuatu. Jadi kalau saya itu menemukan kebenaran, jadi abang kan berasumsi dengan kebenaran yang saya dapatkan. Jadi keraguan abang terhadap saya, abang pikir saya takut salah langkah begini, itu kan berdasarkan pemikiran abang yang tidak ada ilmunya. Jadi abang sendiri itu sebenarnya tidak punya keyakinan, tidak punya i'tiqad yang jazm. Kalau saya beda, Bang. Gitu. Justru beda inilah yang akan mengatakan hal yang sama gitu. Salah, beda abang gitu. itu tidak berdalil. Bedanya abang beda sama saya. Abang berdasarkan pemikiran individu. Sementara saya adalah berdasarkan pengetahuan dan penelitian, sehingga sampai pada derajat i'tiqadul jazim al-mutabiq lil waqi'. Itu, Bang. Ya kan? Nah, sekarang gini, abang percaya sama Allah. Apa bukti wujudnya Allah? Kan bingung. Jawabannya abang pasti jawabannya gini, bukti adanya Allah, adanya makhluk. Itu sama kami bukan masuk marifat, Bang. Kalau masih menjadikan alam ini adalah bukti wujudnya Allah. bukan itu. Nanti ditanya balik. Terus kalau alam ini nggak ada, apakah Allah itu ada? Ada. Terus apa yang menjadikan bukti tanpa alam adanya Allah? Bingung kamu, kan? Ya, jadi kami pakai ilmu, Bang. Abang pakai asumsi. Kembali ke nasab ya, kembali ke nasab. Ini asumsi sih, memang asumsi. Berandai-andai. Jangan, saya nggak pakai andai-andai asumsi. Saya nggak pakai. Setiap abang lihat saya itu, saya pakai data nggak? Gini, kebenaran kalau selama manusia itu kan relatif, Tengku. Oh enggak, itu kebenaran menurut abang. Kalau kebenaran relatif, maka orang berzina itu tidak dosa. Gitu loh. Orang meluntik jangan itu melebar, dosa. jangan analoginya jangan melebar ke situ dong. Fokus Kok dulu. kan sama? Kok melebar gimana sih? Kalau abang menganggap kebenaran itu adalah relatif, ya kan? Ya sama, Bang. Perzinahan juga relatif, bisa salah, bisa benar. Yang saya maksud begini loh. Enggak, Yang saya maksud yang abang sampaikan itu secara mantiki, ya harus begitu. Jangan lari. Makanya saya bilang, abang itu asumsi, membuat agama sendiri, Bang. Kalau kebenaran terserah, iya bukan terserah saya. Kalau abang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, itu abang sudah menciptakan agama sendiri. Waalaikumsalam. Apanya gantian? Dari Madura, Bang. Ya, ada apa, Bang? Saya ingin apa itu sama Bang Kori itu. Ini yang mana yang mau ngomong duluan? Ayo. Kok Bang Kori itu mengibaratkan sama filsafat begitu. Loh, kan kamu kan abang teguh. Gini Bang Kori, kalau Anda menjelaskan, saya mempercayai Allah. Itu saya yakin, benar Allah itu nyata, tapi itu bukan diotentikan bukan disamakan dengan nasabah alawi begitu. Ini kan Nasabah lagi alawi berbicara itu kan bukan ada ke nasab. Makanya nggak nyambung abang ini. Begitu. Jangan disamakan dengan Allah begitu. Iya. Lu kok disamakan salah dengan itu, Allah? keliru itu. Coba Kiai Patah kasih tahu nih manusia Saya nggak bisa itu tahu yang kebenaran. bantah Bang Kori itu. Apa bantah apa? Nih, yang mana yang mau Jangan diskusi disamakan yang sama mana? Allah. Itu kan Iya, biasa Balawi itu kan ada manuskripnya kalau memang ada. Buktikan Iya, aja, sekarang- jangan banyak debat. Laknut. Orang kamu aja nggak bisa membuktikan kepalsuan nasabah alwi kok.
Mau baik. Ya, gimana? Sekarang gini Tengku. Nah, Kalau disamakan sama Allah itu nggak bisa. Jangan Soalnya ngomong Allah yang itu nyotor, pencipta, begitu. diam. Tengku, Nabi bilang kebenaran. Kalau Abang Kori itu kalau komentar di Ketika saya bilang Kamu nanti aja naiknya ya, kalau lagi mabok nanti aja ya. Biar gantian. kalau tadi kan saya bilang kebenaran relatif nggak bisa diterima lah, karena Tengku itu kebenaran yang berdata lah, ataupun kebenaran yang bisa dibuktikan. Nah, yang saya maksud dari pihak Kiai Imad pun akan melakukan hal yang sama, kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah, seperti itu loh maksud saya. Oke, Kan saya asumsi jawab juga ya. Oh enggak, begini Pak. Enggak mungkin dalam satu masalah ada dua kebenaran. Enggak mungkin. Enggak mungkin di dalam satu masalah ada dua kebatilan. Enggak mungkin. Gitu loh Bang. Enggak mungkin. Itu mustahil akli lagi. Betul. Jadi enggak mungkin Imaduddin benar, sebentar. Nah, kan? Imaduddin benar, saya benar, nggak mungkin. Itu mustahil akli Bang. Nggak mungkin dalam satu gerak berkumpulnya diam dan gerak, nggak mungkin. Berarti kan Yang gerak sendiri, yang diam sendiri, kan nggak mungkin diam dan gerak bersamaan, ya kan? kemauan Tengku berarti kan Tengku yang benar, Kiai Imad yang salah, Oh kan seperti itu kan? enggak, itu salah. Maka saya bilang abang itu sedang berasumsi, gitu loh. Kok kemauan saya? Justru kemauan dalil, kemauan hujjah, kemauan syariat, saya inilah yang benar. Gitu Ya, loh. itu kalau lewat komen seperti ini bahas kitab akan lama Tengku, poin-poinnya kan kita semua udah tahu kan. Di pihak Kiai Imad pun banyak bantahan. Mana bantahannya, Membuktikan Bang? kepalsuan yang tidak sampai kepada masa Bang Teguh, tersebut. Bang Yes. Teguh, coba Bang Teguh belajar melihat kenyataan. Ya, Imaduddin kalau dia dalam posisi kebenaran, kenapa dia kabur-kaburan? Yang namanya kabur-kaburan itu bukan orang yang benar, Bang. Itulah adalah pendusta. Maknal kadzab. Apa yang dimaksud kadzab? Kullu man yafirru 'anil haq. Setiap orang yang lari dari kebenaran itu adalah pendusta, al-kadzib. Gitu loh. Setiap orang yang lari dari kebenaran itu adalah orang dusta namanya. Gitu. Terus orang yang benar yang bagaimana? As-sadiq. Ya, as-sadiqu kullu man ya yahtaju ilal haq. Gitulah, setiap orang yang berutuh kepada kebenaran. Ya, itu namanya orang yang benar, orang yang sadik. Abang nih Bang Teguh. Bang Teguh butuh kebenaran apa lari dari kebenaran? Ya, butuhlah kalau selama akalnya masih sehat butuh kebenaran. Nah, artinya Abang Teguh itu orang yang sodik. Lo terus sekarang Abang Teguh nuduh, misalkan nuduh seseorang maling atau berzina. Si Anu, saya lihat sama mata kepala saya dia begini, gitu kan. Terus ketika Anda dimintain bukti untuk menjadi saksi, terus kabur, itu kira-kira Anda pendusta apa orang benar? Yang dimaksud dalam hal ini Kiai seperti itu. Iya, Imad lah yang siapa lagi? Kan sampelnya ke antum supaya antum bisa paham gitu. Iya, ya, tapi ya biar nggak suzon, belum tentu, mungkin kan karena situasi dan tentu kondisi, gimana kita kondusif faktanya kali, Bang? ketemu. Jangan gitu. Kita nggak boleh berbaik sangka kepada ya sesuatu yang memang dusta. Misalkan gini, masa ayah kita berbaik sangka sama orang masuk ke rumah kita tanpa kita kenal orang itu? Kan nggak mungkin kita masuk berbaik sangka. Misal gini, rumah abang, ya abang di dalam rumah. Terus ada orang nyelinap masuk ke rumah abang. Masa iya sih abang berbaik sangka? Ya pasti berburuk sangka dong. Itu logis Bang. Jadi Iya, bagaimana kita bisa berbaik sangka sama orang yang ketika diundang diskusi nggak mau?
Saya kan sudah melanturkan diskusi, undang pakai undangan resmi, saya undang, dikirim sama orang ke Kresek, ya kan? Terus saya ajak diskusi dengan media, gitu loh. Saya teriak-teriak juga kagak, sampai saya samperin di tempat dia seminar, malah dia kabur ke Bojonegoro. Ya berarti kan dia kabur-kaburan. Bahkan ada yang lobby untuk mengajak dia diskusi sama saya, ya kan? Dia dengan berbagai alasan nggak mau. Itu kan tandanya orang lari dari kebenaran. Kalau dia adalah sumber kebenaran dalam hal ini, dalam masalah nasab, tentunya berjiwa dong seperti saya. Dulu saya kemana-mana saya cari lawan diskusi kan. Kalau Tengku secara pribadi, saya iakan yes itu benar. Tapi dalam hal ini, polemik nasab ini yang dimaksud diskusi, kita kan ada jejak digital, artinya para Habib-Habib itu kan cenderung persekusi seperti itu loh, itu yang nggak sehat itu Tengku. Kalau Ya Tengku sendiri, persekusi secara itu, pribadi, Bang. kalau secara pribadi saya Persekusi, akui. Bang. Persekusi itu terkadang adalah jalan yang memang harus ditempuh, ya. Misalkan gini, ketika ada maling ketangkep, ya jalan yang ditempuh oleh orang kesel segala macam, ya pasti maling itu dipukulin. Walaupun secara syariat memukul maling rame-rame bahkan sampai meninggal itu qisas, nggak boleh, haram. Tetapi hukum masyarakat beda perspektifnya, Bang. Mereka nggak lagi ingat kepada hukum agama kalau udah masuk maling ke rumah atau ketangkep, gitu sama, gitu loh. Seperti tadi yang abang sampaikan. Jadi Habib ini persekusi, gimana nggak mempersekusi orang ngaku keturunan Nabi tapi nggak ada datanya? Ya nggak boleh tuh, Bang. Misalkan abang ngaku keturunan Nabi, ngaku Habib, marganya Al-Atos. Begitu dicek, abang nggak bisa bertanggung jawab kepada marga ada sebagai Al-Atos. Ya marah lah orang yang punya keturunan Ba'alwi. Gimana sih, Bang? Itu yang logisnya begitu. Kali contoh, ada seseorang malak-malak orang kampung ngaku anaknya abang, ya kan? Ternyata di cross check bukan anak abang. Ya marah tuh abang. Coba jawab deh, yang jujur. Marah nggak? Ya marah. Iya sama, orang juga punya kobilah. Orang datang-datang ngaku cucu Nabi, ngaku Ba'alawi, ya kan? Supaya dimuliakan, minta ini, minta itu. Ya lah ujung-ujungnya bukan, ya marah lah, Bang. Berarti ini Tengku. Hmm. Ini anekdot sedikit ya, anekdot ini mah. Sebenarnya biar nggak sepanjang Tengku santai gitu, santai. Enggak, memang saya bahasa saya, Bang, begitu, Bang. Iya, saya juga terima Jangan kasih. menilai gaya orang. Tengku juga nggak sewot lah. Saya kan beda haluan, beda definisi. Nggak boleh, saya nggak menerima perbedaan dengan orang-orang yang nggak punya hak berbeda. Oh gitu. Anda tidak boleh berbeda dengan siapapun. Anda harus mengikuti syariat agama Allah, tidak mengikuti cara berpikir Anda dalam kebenaran agama. Berarti kalau saya Yang boleh berbeda, kalau saya menghormati Tengku, terus harus menghormati para Habib juga ya Tengku ya. loh, bukan menghormati, Bang. Begini loh, Bang. Soal menghormati itu kan tergantung halnya, Bang. Misalkan sebab bagaimana abang menghormati orang yang tidak menghormati abang? Ya nggak mungkin dong. Saya menghormati abang nggak menghormati saya. Sebaliknya juga nggak mungkin dong abang menghormati saya nggak menghormati abang. Sebaliknya nggak mungkin dong abang menghormati saya tidak menghormati abang, kan gitu. Jadi soal menghormati itu perspektif pandangan, dalam arti ada sebab musabab. Dan sekarang saya orang kaya. Terus Ya kan? gini Tengku maksud saya. Sebentar, saya ajak abang ajak abang berpikir lurus lagi ini. Enggak, yang saya maksud gini, baik di typing maupun di komal-komal kan banyak yang berbeda nih. Kenapa nggak diajak diskusi kali ini? Siapa tahu kan? Depan udah, Bang. Abang kayaknya baru ngikut abang ini. Tolong jelaskan Kiai Fatah, teman-teman yang lain yang sudah mengetahui saya. Jangan pakai cara arogan seperti itu loh, Tengku, kan enak. Loh, bagaimana saya mau pakai cara nggak pakai cara arogan? Kan ini lah, abang datang ke saya sopan kayak gini, ya kan?
Terus ada nggak saya caci abang? Ya nggak ada. Ada arogan nggak? Ada. Arogan nggak saya? Enggak. Nah sekarang abang ya datang ke room saya, mak. Terus saya nyap-nyap, saya kata-katain abang, oh kamu begini, kamu begitu. Abang marah nggak bang? Arogan akhirnya nggak? Iya. Iya, arogan itu kan tergantung situasi dan kondisi. Kalau orang naik untuk datang bermuzakarah dengan baik, atau saya naik, ayo kita muzakarah dengan baik-baik, baik data, pakai data. Kalau datanya nggak makulat, dibantah dengan bantahan yang benar-benar punya referensi gitu loh. Tapi referensi nggak ada. Yang saya maksud gitu, dalil Kan dibalas sekarang dalil, hujah dibalas hujah. Kan lah mana? Sekarang kan saya sudah berhujah kemana-mana. Orang di komal-komal mukimat tuh nggak ada yang berhujah. Tanya deh saksinya orang yang pada ngeliat. Bukan, jangan tanya sama saya. Saksi yang orang udah berlihat kayak tadi pagi itu di roomnya Ami Muhammad. Waalaikumsalam. Di roomnya Ami Muhammad. Ya kan, naik si siapa Bindoro, ya kan? Tengku. Bentar, Ya. tong. Begini sebenarnya Bang Teguh ya. Dari kami ini sebenarnya mau mengajak diskusi dengan baik-baik. Bahkan kalau saya Bang Teguh ya, saya beberapa waktu lalu, hampir setengah bulan, saya memanggil itu yang namanya Hasan Syarif itu, gurunya yang buka Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak mau datang Teguh Bang Teguh. Nah kemarin ini Bang Teguh, saya mencoba masuk ke Jangan curhat di sini, datang aja ke Nah, coba kamu lihat. masih buka sering. Dari kemarin ya Ipata curhat aja di room sama si Kori. Sebentar, mau cerita biar kayak Bang bukan Teguh ini tahu. ulama besar Nah, ini aja Bang Teguh. Ipata. Ya masuk aja ke roomnya Hasan, saya yakin Gus Hasan adil. Hasan itu, sebentar lah. Ya, begini Bang Teguh. Tenang, Kemarin saya tuh mencoba karena Lora Mamas itu bukan room kan, dia itu kan Lora, putranya Kiai kan gitu Bang Teguh kan. Saya sudah berhusnudon, dia itu akan baik sama saya, akan diskusi santai karena lagi membahas apa yang saya bahas. Ternyata apa yang terjadi setelah mungkin dia itu merasa terpojok dengan hujah saya itu bicara tidak ditanggapi, saya bicara tidak ditanggapi, saya bertanya tidak dijawab. Ternyata apa yang terjadi Bang Teguh, ternyata saya itu di-mute. Bayangkan, lah ini kan saya itu diundang untuk naik ke atas. Jadi saya itu bukan mendapatkan kebenaran di situ, mendapat hinaan. Itulah yang terjadi Bang. Iya. Saya coba saling memahami nih ya. Cuman Ya sebentar Bang Teguh, jangan ngomong dulu yang tadi naik. Coba adab nggak tadi Bang naik kayak tadi itu, datang langsung kerpak-kerpuk ya kan, nggak menghargain room orang segala macam. Ya jadi seperti itulah mukimat. Masa Anda membenarkan aliran kayak gitu Bang? Nggak ada data, diajak dulu. Iya, itu jangan diambil kesimpulan juga. Tentu kadang kan dari kedua belah pihak nggak sama lah, mas. Ada hal-hal Enggak, kayak yang gitu, kita lihat fakta di lapangan Bang. Gimana Abang kok bela? Nah ini di sini ini letak Abang ini nggak ada kebenaran bagi Abang. Yang saya maksud Orang udah jelas-jelas dia naik ke komal saya, dia mencaci, ya kan, menghardik orang, sopan kagak apa enggak? Ya masa Abang masih bela yang kayak gitu? Enggak, bukan membela. Aku langsung naik ke level ini yang saya maksud Teguh. Disayangkan ya, kita sesama muslim, sama berilmu, kok nggak saling asuh. Berapa penjelasan nih kalau bersatu sama ini. Jaya ini Islam. Duit kamu udah ambil? Yang tadi? Ambil nih. Bahkan saya Bang Teguh, saya DM sama Hasan Syarif itu. Dia sudah datang ke room saya, tidak mau. Balikin. Saya mau diskusi, mau menanyakan bukunya yang sudah dia sebar.
Dia tuh kan punya buku Bang Teguh. Hampir kan punya ada. Itu 13 poin. Ya, ada judulnya 13 poin memahami polemik nasab. Sementara setelah saya baca, ya saya baca ini banyak hal-hal yang dipertanyakan. Makanya saya mau bertanya sama dia, mau klarifikasi atau istilahnya tabayun. Tapi dia tidak mau, tidak datang-datang. Padahal untuk dia. Tapi mungkin begini Bang Teguh ya. Waktu saya tuh di DM ya sudah. Yang penting ya, yang penting saya ajak begini. Nanti saling jujur-jujuran. Siapa yang salah harus mengakui. Nah mungkin dia tuh tidak sanggup untuk mengakui kesalahannya. Mungkin itu. Itu menarik juga tuh, jujur-jujuran kita gitu, itu kan bagus itu. Lah iya, justru saya Bang Teguh itu coba sampean kunjungi mohon maaf ya, coba jenengan itu kunjungi VT saya salahkan. Tapi apa, Hasan Syarif itu milih diam ketika dia kemarin ini mengomentari komentarnya jawabannya juga salah.